Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang membuat anak begitu kecanduan dengan HP ataupun gadget. Dari mulai lingkungan, kemudian karena sering ditinggalkan orang tua, karena dia sendirian ataupun merasa kesepian atau hal-hal yang lainnya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh orang tua untuk menghentikan anak dari kecanduan gadget ataupun HP. Seperti beberapa cara yang sempat viral di media sosial. Tentu ibu-ibu masih ingatkan dengan adanya suatu artikel ataupun berita yang membuat heboh jagat maya tentang seorang ibu yang memake upi mata anaknya menjadi berwarna hitam. Sehingga si anaknya menjadi kaget karena matanya berubah hitam, dan si ibu menerangkan mata kamu hitam itu karena terlalu banyak main HP. Anaknya histeris, ketakutan, takut matanya kenapa-kenapa. Dan akhirnya si anak tidak mau bermain HP. Apakah dia memang tidak mau bermain HP pada saat itu saja, atau untuk selanjutnya mungkin kita tidak tahu, tapi itu merupakan salah satu cara kreatif. Kemudian ada juga orang tua yang memasang foto wallpaper sesuatu yang seram, seperti hantu, benda seram, atau benda menjijikan, dari mulai foto kuntilanak, pocong, atau misalkan hal yang lain yang memang ditakuti oleh anak. Saya dulu ingat, saya pernah ada ketakutan tentang sesuatu yang berbau hantu atau mistis. Sehingga pada waktu saya kecil, ketika anak-anak mau ke WC, takut. Mau keluar rumah, apalagi sudah malam ataupun mau ngaji malam, kan biasanya kalau di kampung-kampung pengajian ada yang malam. Nah, itu ada rasa takut. Ataupun mau melakukan hal aktivitas itu terbayang-bayang si sesuatu yang menyeramkan tersebut. Jadi memang sebenarnya dampak dari cara yang instan ini bisa mengatasi anak kecanduan HP pada saat itu mungkin lebih cepat, namun ternyata ada dampak pada psikologi anak untuk jangka panjangnya. Kalau dari cara yang pertama dengan mewarnai anak dengan make up pada matanya, anak akan merasa dibohongi kalau nanti dia tahu ternyata memang itu hanyalah sebuah make up. Nah, begitu. Dan kemudian kalau misalkan dari cara yang kedua dengan memasang wallpaper yang seram-seram, itu akan membuat anak menjadi trauma atau menjadi istilahnya terbayang-bayang terus dalam setiap aktivitasnya. Jadi cara yang instan ini memang bisa dipakai dan lebih cepat, namun ada efek ke belakangnya. Nah, sebenarnya Bunda, kita tidak bisa begitu saja menyetop atau menghentikan anak dari bermain HP. Karena HP ini tidak semuanya negatif, tapi ada hal positifnya. Bahkan pada situasi tertentu, ada kalanya kita terhimpit dengan keadaan sehingga kita memberikan HP pada anak. Jadi memang tidak setiap hari diberikan, karena memang keadaan saja kita memberikan HP kepada anak. Seperti ketika kita sibuk ataupun karena ada hal yang lainnya. Mama Anas mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya Anas itu termasuk anak yang telat dalam mengenal HP. Baru pada usia 2,5 tahun dia baru kenal HP. Nah, pada waktu anak kurang dari 2 tahun, 1,5 tahun, pernah saya ajak untuk ada acara di luar kegiatan saya. Pada saat itu ada rapat di kantor Bajenas. Nah, anak-anak yang lain, orang tua lain kan bawa anak ya. Anak-anak yang lain itu saat rapat mereka diam. Karena mereka sibuk lihat HP, jadi gak ganggu orang tuanya. Sementara Anas, dia gak diam sama sekali. Kesana, kemari, ke depan sampai mau cabut mic yang buat acara. Kemudian lari-lari keluar. Dan saat di luar itu ada mobil Satpol PP, dia ngejar-ngejar mobil Satpol PP yang masuk ke pendopo, ke kantor pendopo Banjar. Nah, pada saat itu saya coba berikan HP. Saya lihat, wah yang lain pada diam nih, karena megang HP kan anak-anaknya pada diam. Saya berikan HP, emang anak gak tertarik sama sekali karena dia gak kenal HP. Saya berikan HP, dia turun lagi, dia jalan-jalan lagi, dia lari lagi, sampai bikin saya
pusing dan bikin saya malu di hadapan semua orang. Nah, bahkan puncaknya pada saat itu ketika Anas bolak-balik pengen naik mobil Satpol PP, dan waktu itu mobilnya berhenti di kantor Satpol PP yang ada di Pendopo Banjar. Nah, pada saat itu dia kan pengen naik, tapi saya larang. Dia balik lagi pengen naik, tetap saya larang. Karena gak enak kan, itu memang istilahnya tempat yang istilahnya tidak bisa dimasuki oleh umum. Nah, akhirnya adalah petugas Satpol PP yang menegur saya bahwa saya tidak berkepentingan sehingga tidak boleh sembarangan masuk. Saya kan makin gak enak tentunya. Akhirnya saya gendong Anas, saya bawa mau ke kantor Bajenas yang kebetulan berdampingan dengan Pendopo Banjar. Nah, karena dia saking pengennya naik mobil Satpol PP, karena penasaran, dia turun dari pangkuan saya, dia lari lagi, balik lagi ke tempat itu dan tetap pengen naik ke atas mobil. Karena saya larang lagi, akhirnya dia menangis, nangisnya luar biasa, nangisnya menjerit-jerit, berguling-guling di atas tanah. Padahal di seberang dari Pendopo itu adalah alun-alun Kota Banjar, karena depannya juga ada Masjid Agung Kota Banjar. Sampai saya jadi perhatian semua orang berkumpul, dari mulai pedagang, orang yang lewat, orang yang istilahnya lagi istirahat, lagi jalan-jalan, lagi main. Dan saya benar-benar malu gak kepalang waktu itu, sampai saya nangis. Sampai saya berpikir, kok anak ini anak kok gini banget, ini anak kenapa bikin saya malu, ya Allah, tolong ini gimana solusinya. Saya benar-benar gak tahu harus bagaimana. Saya udah bujuk-bujuk pakai cara apapun, dia tetap gak mau. Sampai ada satu Satpol PP yang nyemperin, tapi bukan yang tadi Satpol PP-nya. Dan dia bilang gini sama saya, "Ibu betul ibunya?" gitu. Sampai saya dikira bukan ibunya. Apakah mungkin dia nyangka ini saya orang lain seperti saudaranya, atau mungkin bahkan menyangka saya ini adalah penculik. Karena Anas bener-bener gak mau saya gendong, gak mau saya dekati. Dia itu kayak gak kena, kayak saya itu bukan ibunya. Sampai kata Satpol PP, "Kalau memang kamu ibunya, susuin cepat." Nah, kan Anas masih usia 1,5 tahun kan, pasti otomatis dia masih menyusu. "Cepat susuin sekarang anaknya," gitu. "Kalau memang kamu ibunya." Dalam keadaan Anas ngamuk-ngamuk, mana mungkin dong dia mau nyusu sama saya. Saya coba deketin aja, dia ngamuk-ngamuk. Sampai akhirnya saya buktikan kalau memang saya ini ibunya, saya telepon suami saya dan suruh datang ke sini sekarang juga, karena Anas sedang bikin masalah, dia ngamuk-ngamuk di Pendopo Banjar. Akhirnya suami saya datang dan alhamdulillah Anas berhenti menangis. Akhirnya sampai saking capeknya dia nangis, ketiduran saat dia pulang jalan ke rumah dibawa sama suami saya. Jadi sebenarnya ada kalanya kita pada satu saat tertentu memang membutuhkan HP tersebut gitu, tapi jangan sampai keterusan juga. Jadi itulah pengalaman saya, dampak karena saya begitu tadinya takut banget anak kena HP, jadi saya sampai menerima akibatnya sendiri. Intinya Bunda, kita gak bisa melarang secara langsung karena memang ada kalanya kita butuh juga. Jadi ada hal positif dan negatif. Lalu hal apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu mengarahkan. Kita perlu mengarahkan anak saat bermain HP. Kemudian kita perlu meminimalisir anak dalam penggunaan HP. Dan tips dari saya yang pertama, jauhkan anak dari HP. Intinya anak jangan terlalu banyak di rumah. Perbanyak aktivitas anak di luar rumah, mau itu hal positif seperti berolahraga, atau misalkan dengan seringnya dia mengaji, seringnya dia sekolah. Kalau anak sekarang memang jarang sekali pegang HP karena paginya dia ke sekolah PAUD, pulangnya kemudian ada main sebentar, lalu dia ke sekolah agama, madrasah diniyah. Habis itu asarnya dia pergi lagi ke pengajian. Setelah pengajian asar, istirahat sebentar, nah mau maghrib pun sudah masuk lagi mau ke pengajian. Kita jangan berpikir, kasihan anak masih kecil, dia harus pergi ngaji, ini itu menurut saya ya, daripada anak di rumah terus, akhirnya dia bosan, sementara kita tidak bisa menemani, karena saya seorang penjahit, jadi sibuk terus dengan pekerjaan, kemudian saya juga ada anak kecil, ada bayi di rumah. Daripada dia tidak terperhatikan oleh saya,
kemudian akhirnya di rumah dia diam juga gak ada yang menemani, dan akhirnya dia kembalinya ke HP lagi. Nah, daripada seperti itu, lebih baik buat anak sibuk di luar rumah. Kalaupun itu dengan mengaji, anak insya Allah gak akan stres, karena kalau misalkan orang tua kita kan dalam hal mengaji atau belajar, kita itu istilahnya fokus, kita itu istilahnya terlalu tegang. Nah, kalau anak-anak kan dibawa santai, kadang mereka juga waktu ngaji juga gak benar-benar fokus amat, kadang sambil canda-canda, kadang dia istilahnya sambil bermain lah gitu. Jadi nggak ada istilahnya anak benar-benar wah harus belajar, insya Allah gak gitu sih. Jadi sebenarnya kita bawa santai aja, anak juga ternyata gak begitu fokus untuk hal yang dia hadapi dalam hal belajar ataupun mengaji. Karena kita minimal lah dengan menghindarkan dari gadget ini, kemudian dengan banyaknya aktivitas di luar rumah, dia juga mendapatkan banyak hal positif. Kemudian yang kedua adalah kita arahkan anak kita dalam memilih konten-konten yang edukatif, yang tentunya bermanfaat untuk anak kita. Jangan sampai anak kita kena sama yang namanya game. Kalau menurut saya, anak seusia Anas atau anak seusia 3 tahun sampai 5 tahun belum cocok lah untuk main game, apalagi game-game yang dewasa yang ada unsur kekerasannya. Sehingga lebih baik kita arahkan ke game yang memang cocok untuk usianya, dan tetap itu pun harus kita batasi. Nah, kalau misalkan dia ingin main game, ada kan game yang buat berhitung buat anak, game belajar membaca untuk anak, atau game belajar bahasa Inggris, atau game yang lainnya yang memang bersifat edukatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalaupun anak ingin HP, kita berikan syarat. Jadi kita bilang begini, nah kalau kamu mau HP, kamu ngaji dulu. Atau kalau kamu mau HP, kamu belajar dulu. Jadi setiap dia pegang HP, tetap ada hal positif yang didapat, yaitu dia tambah ilmu gitu. Dan kemudian kita batasi, boleh kamu pegang HP-nya tapi 1 jam aja. Nah, jadi anak lebih disiplin, dan ketika dia mau pegang HP, pasti dia juga dapat ilmu. Jadi tetap ada hal positifnya lah, gak kita biarkan begitu saja. Apalagi kalau sampai kita belikan sengaja HP buat anak, karena takutnya ganggu kita yang pakai HP gitu. Sehingga anak menjadi bebas karena dia merasa itu miliknya sendiri. Jadi dia merasa dia bisa pakai kapan saja. Nah Bunda, itulah tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi dalam hal ketergantungan HP ini, kita tidak bisa langsung menghentikan, tapi kita bisa mengendalikan dan meminimalisirnya. Terima kasih telah menonton video Diary Anas. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.